Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai komunitas mesianik kita pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempatnya. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita memulai aktivitas komunitas mesianik hari ini. Bapa, kami mengucapkan syukur kepada Engkau Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami rindu Tuhan, kami boleh berkomunitas dengan saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan melalui acara ini Bapa. Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh menjumpai kami, bahkan boleh menguatkan kami ya Bapa. Tuhan, mari bekerjalah di tengah-tengah kami, dan biar Roh Kudus menyatakan firman Tuhan buat kami, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di dalam komunitas mesianik. Sungguh saya sebagai hamba Tuhan di GB Rock sungguh sangat merindukan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan belajar komunitas mesianik. Tentunya kita masih cukup mengingat tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita tentang firman Tuhan pada hari Minggu, yaitu tentang tanda hidup baru yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan, kita diajar untuk mengasihi sesama, kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengasihi sesama sama seperti Yesus mengasihi orang-orang yang pernah Dia layani. Dan hari ini kita akan belajar berbicara tentang tema yang sama, yaitu tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kasih itu tidak pernah mengenal situasi dan kondisi. Dia harus tetap dikerjakan, dia tetap harus diupayakan, dia tetap harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin hari ini dan akhir-akhir ini mungkin kita berpikir, bagaimana saya dapat menerapkan kasih di tengah-tengah situasi yang cukup sulit seperti ini?
Mungkin kita berpikir hari ini mengatakan bahwa kasih adalah sesuatu yang cukup sulit untuk kita kerjakan. Sebagian orang mengatakan kasih adalah sesuatu yang cukup mudah. Tapi ada juga orang sedang bergumul untuk melakukannya. Ada orang yang mengatakan bahwa kasih adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dikerjakan dan dilakukan. Bahkan ada orang-orang yang berpikir akan berhenti untuk melakukan kasih. Karena mereka berpikir, aku sudah menjadi orang yang baik, aku sudah menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Toh, situasi dan kondisi yang aku hadapi tidak memungkinkan aku untuk melakukan kasih. Hari ini kita akan belajar dan mengenali penyebab-penyebab bagaimana orang tidak bisa melakukan kasih dengan maksimal. Orang tidak bisa melakukan kasih dengan kualitas yang baik. Orang tidak bisa melakukan kasih sesuai dengan standar Tuhan. Dan mungkin seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mungkin kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin. Dan mungkin tidak berbicara tentang orang-orang yang di luar gereja. Mungkin kasih yang sudah menjadi dingin itu sudah ada di dalam gereja. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita dapat mengenali penyebab, atau bagaimana dapat kita mengenali halangan-halangan untuk kita berbuat kasih. Kalau kita bisa mengenali halangannya, tentunya kita akan menjadi pribadi yang mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sama dengan maksimal. Sesuai dengan kriteria Tuhan, tepat, tidak kurang. Semuanya kita genapi, semuanya kita kerjakan seperti yang Tuhan mau, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Sebagai tanda kelahiran hidup baru kita. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat penyebab yang pertama kita sulit untuk melakukan kasih. Penyebab pertama atau halangan untuk sebuah kasih. Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama kita akan lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita akan baca sampai ayat ini dulu, nanti saya akan menjelaskan. Bapak Ibu, kita belajar apa yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, dan juga apa yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi sesama. Dikatakan dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan matikanlah segala yang duniawi. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang mampu mengasihi Tuhan dengan maksimal. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang mampu mengasihi Tuhan dengan kualitas yang baik, bahkan sesuai dengan takaran Tuhan, selama kita mencintai dunia, selama ada keduniawian di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir kita bisa mengasihi sesama, oke, kita bisa mengasihi sesama. Tetapi di saat yang lain kita bisa mengasihi dunia. Di saat yang lain kita bisa mencintai kenajisan. Di saat yang lain kita bisa mencintai percabulan. Orang lain tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu batas dan di mana karakter atau di mana kualitas kasih kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Cukup menarik ketika saya melihat satu kata yang dipakai ketika Paulus menggunakan kata buanglah. Menggunakan satu istilah dalam bahasa Yunani, apotitemi. Kata ini memiliki arti membuang dan menyingkir. Kadang-kadang dalam hidup kita tahu bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Kita tahu bahwa kita harus menanggalkan kedagingan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak seperti apa yang diinginkan oleh Paulus ketika menggunakan kata apotitemi. Kadang-kadang kita hanya membuang, tapi tidak pernah kita menyingkir. Kita masih berada di tempat pembuangan. Kita masih berada di tempat sampah. Kita tidak meletakkan dan kita meletakkan, tapi kita tidak pergi. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi sesama kalau keduniawian
Bahkan sesuatu yang jahat, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor itu masih ada dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita lihat, mungkin kita juga merasakan bahwa aku sudah hidup di dalam Tuhan. Mari kita periksa, apakah engkau sudah membuang dan pergi dari kehidupan itu? Atau jangan-jangan engkau sudah membuang tetapi engkau masih berada di tempat sampah, sehingga sewaktu-waktu engkau datang dan mengambil manusia lama itu dan engkau mengenakan kembali. Dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saya rasa tidak kebetulan ketika Paulus menggunakan satu kata apotitemi. Kita diperintahkan untuk membuang dan juga menyingkir. Kalau kita hanya membuang saja tetapi tidak menyingkir, ada sewaktu-waktu kita akan mengenakan manusia lama kita. Kita tidak bisa menjadi orang yang maksimal di dalam mengasihi Tuhan selama keduniawian itu masih ada. Keduniawian itu tidak berbicara tentang uang. Keduniawian itu berbicara tentang sesuatu yang najis, dikatakan percabulan, hawa nafsu dan nafsu yang jahat. Tidak melulu berbicara tentang keinginan atau keserakan tentang materi, tetapi keduniawian itu berbicara tentang nafsu jahat, berbicara tentang kenajisan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi sesama. Apa hubungannya kehidupan benar? Apa hubungannya kehidupan kudus dengan kasih terhadap sesama? Ada hubungannya. Yes. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita berpikir apa yang kita lakukan kepada sesama itu bukan hanya kita lakukan kepada sesama, tetapi kita lakukan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan kepada Tuhan, tentunya kehidupan kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Yes. Jadi pertanyaan, apakah bisa kita mengasihi sesama sementara keduniawian itu masih ada pada kita? Bisa. Mari kita periksa kehidupan kita. Mari kita introspeksi kehidupan kita. Apakah aku sudah mengasihi sesuai dengan takaran dan keinginan Tuhan? Apakah ketika aku mengasihi Tuhan, bahkan aku mewujudkannya dengan mengasihi sesama, apakah aku sudah mematikan segala bentuk keduniawian dalam hidup? Kalau engkau tidak mematikan keduniawian, tetapi engkau melakukan kasih terhadap sesama, itu hanya sekedar perbuatan baik. Tetapi ketika engkau mematikan keduniawian dan engkau mewujudkannya dalam tindakan kasih dengan mengasihi sesama, itulah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Halangan pertama yang saya ingin simpulkan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi sesama kalau kita masih sakit secara rohani. Bapak Ibu tentunya memiliki pengalaman. Kita yang bekerja ketika kita sakit, kita minta izin untuk tidak bekerja. Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik dan dengan benar. Bahkan kalau toh kita bisa melakukan aktivitas, itu pun hasilnya tidak menjadi maksimal. Demikian juga kalau kita masih hidup di dalam sesuatu yang tidak benar, atau boleh saya sebut sebagai sakit secara rohani, tidak bisa mematikan keinginan-keinginan duniawi, dan tidak mampu membuang keinginan jahat, tidak mampu membuang geram, tidak mampu membuang kejahatan dalam hidup. Saya mau sebut sebagai pribadi yang sakit secara rohani. Tentunya Bapak Ibu akan setuju, walaupun Bapak Ibu memiliki mungkin kegigihan untuk bekerja. Saya nyatakan bahwa orang yang sakit mungkin secara jasmani pun tidak mampu melakukan aktivitas secara maksimal. Demikian juga kalau kita sakit secara rohani, masih belum mampu mematikan keinginan duniawi, masih belum mampu membuang segala geram, marah, fitnah dan lain sebagainya. Saya rasa kasih yang kita lakukan dan kita kerjakan, saya rasa tidak maksimal. Saya rasa tidak memenuhi standar dan kriteria Tuhan. Saya rindu kita selama berada di dunia, kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan takaran Tuhan, yang sesuai dengan standar dan keinginan Tuhan. Matikanlah keinginan duniawi, buanglah segala kejahatan dan buanglah segala dusta, buanglah segala dikatakan dalam segala fitnah, kata kotor dan semuanya, supaya kita nampak sempurna ketika kita melakukan kasih terhadap Tuhan dan juga kita wujudkan terhadap sesama. Halangan yang pertama yang perlu kita koreksi, mungkin hari ini kita berpikir aku sudah mengasihi. Kalau engkau masih belum bisa mematikan kedagingan atau keduniawian, engkau belum mengasihi, engkau belum mampu mengasihi, bahkan saya katakan belum mampu memenuhi standar dan takaran Tuhan dalam hidup ini. Saya rindu kita ada di tempat ini, saya rindu semua jemaat GBI Rock menjadi pribadi yang mampu memenuhi kriteria, memenuhi standar Tuhan. Kasihnya berkualitas, bukan hanya nampak baik di mata manusia, tapi nampak baik dan benar di mata Tuhan.
Saya percaya kita semua di tempat ini, saya percaya kita semua jemaat GBI Rock sedang berusaha, sedang berupaya untuk mewujudkan kasih. Berupaya untuk mewujudkan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat Bapak Ibu, bukan hanya sakit secara rohani yang menghalangi kita untuk berbuat kasih secara maksimal. Bukan hanya sakit secara rohani yang membuat kita tidak maksimal untuk menerapkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ketiga. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan bacakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Saya lanjutkan, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu, tentunya kita cukup tahu bahwa sebelum ada uang sebagai alat untuk bertransaksi, jual beli atau perdagangan, tentunya kita mengenal istilah barter. Barter dilakukan untuk mencukupi kebutuhan satu dengan yang lain. Misalnya saya memiliki ikan, orang lain memiliki padi. Karena saya ingin makan, akhirnya saya ganti ikan saya dengan padi. Demikian juga orang itu juga mau mengambil ikan saya untuk mencukupi kebutuhannya. Ada pertukaran. Pertukaran yang terjadi karena apa? Satu sama lain sama-sama menguntungkan. Dan ada gambaran atau ada pesan firman yang Tuhan cukup tajam perlu kita pelajari, bahwa Tuhan mengatakan demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita melihat bahwa Tuhan mengecam atau Tuhan ingin memberikan sesuatu yang buat kita, bahwa kalau kita mengasihi orang lain kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bagi saya itu sama dengan barter. Kalau kita mengasihi orang karena orang lain berbuat kasih kepada kita, itu sama dengan barter. Artinya seperti ini. Saya ingin sampaikan bagaimana kita tidak mampu mengasihi orang lain, atau bagaimana kita tidak memiliki kualitas yang baik dalam mengasihi karena kita menerapkan prinsip ini. Secara tidak sadar mungkin kita berpikir saya mengasihi. Saya mengasihi si A, saya mengasihi si B karena dia berbuat baik kepada saya. Saya mengasihi dia karena dia selalu baik kepada saya. Ketika saya mengalami kesulitan, dia meminjamkan uang kepada saya, akhirnya saya berbuat baik. Bagi saya itu biasa. Bagi saya itu manusiawi. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, ketika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau, itu biasa. Tuhan katakan orang berdosa pun melakukan demikian. Dan tanpa disadari kita juga mengerjakan dan melakukan seperti itu. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang baik dengan kita. Kita berbuat baik dengan orang-orang yang suka memberi kepada kita. Kita memberikan sapa dan hormat kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kepada orang-orang yang tidak menyenangkan mungkin kita menutup mata. Kepada orang-orang yang tidak menyenangkan kita mungkin tidak memperlakukan secara spesial. Mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Halangan kedua untuk kita mewujudkan kasih kepada sesama, karena kita seringkali menerapkan sistem barter di dalam kebaikan. Mungkin kita tidak menyadari hari ini, karena kita lakukan itu sebagai sesuatu yang biasa, naluri, berbuat baik kepada orang yang baik. Tetapi mari ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari kita belajar, mari kita keluar dari zona nyaman kita, untuk kita mengasihi orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan buat kita.
Mungkin kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sukanya menyakiti hati kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan cukup jelas, kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh itu tidak ada barter, tidak ada pertukaran. Karena yang ada hanyalah sebuah kerugian. Itulah kasih agape. Kadang-kadang kita harus menderita untuk sebuah kenyamanan orang lain. Kita harus menderita untuk orang lain baik. Kita menderita untuk orang lain nyaman. Di situ tidak ada pertukaran. Tetapi ingatlah, setiap kali kita melakukan yang baik dan kita berkorban, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tahu. Ketika kita melakukannya, Tuhan tahu dan Tuhan akan perhitungkan semuanya. Seringkali kasih kita menjadi tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain yang menerima senang perlakuan kita, tetapi yang menilai kehidupan kita itu bukan orang lain. Yang memberikan penilaian hidup kita itu bukan orang lain, tetapi Tuhan. Ketika engkau melakukan barter kebaikan, melakukan kasih karena orang lain itu mengasihi, karena orang lain itu berbuat baik, itu biasa. Mungkin saya bisa katakan mungkin ketika barter ini terjadi pada zaman primitif, tapi kalau kita melakukan kasih karena orang lain berbuat baik, saya bisa katakan kita orang primitif. Barter kebaikan, tidak ada sesuatu yang baik. Orang lain mungkin bisa menilai, oh Pak Erwin baik, oh itu baik dan sebagainya. Apakah kebaikan kita barter atau dengan motivasi yang benar? Mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita dengan mudah hari ini mengasihi orang-orang yang baik dengan kita? Itu biasa. Mari belajar seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik, orang-orang berdosa pun melakukan demikian. Kita bukan orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan. Kita harus melampaui standar itu. Berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik sekalipun. Kemarin saya menyampaikan sesuatu di dalam komunitas doa. Saya sampaikan ciri kedewasaan kerohanian seseorang teruji ketika dia dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Apakah kita masih mampu mengasihi orang-orang yang mungkin dalam kriteria dan standar kita orang itu tidak bisa dipercayai? Tapi ketika Tuhan katakan lakukan, lakukan. Ketika Tuhan katakan kerjakan, kerjakan. Kita itu tidak beda dengan orang lain. Kita juga sama dengan orang lain yang pernah melakukan banyak kesalahan dan dosa. Tidak pantas untuk mengatakan orang lain tidak berhak untuk mendapatkan kasih karena perbuatan mereka. Ingat, kita mengasihi bukan orang lain baik kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita belajar untuk mengasihi. Mari kita hilangkan konsep barter dalam hidup ini. Kasihlah tanpa batas, kasihlah tanpa syarat. Kita tidak perlu mengatakan aku mau mengasihi engkau kalau engkau berbuat demikian. Seperti kemarin Bu Firji juga mengatakan bahwa kalau engkau baik kepada saya, aku juga akan baik. Kalau engkau jahat kepada saya, aku akan jahat. Mari Bapak Ibu, mari kita tanggalkan hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Penuhi standar Tuhan. Matikan segala bentuk keduniawian. Matikan segala bentuk kejahatan. Kenakanlah kasih di dalam Kolose. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk membaca ayat yang sesudahnya, Bapak Ibu akan menemukan kasih itu menyempurnakan. Bagaimana kita dapat bersatu sebagai tubuh Kristus. Kesatuan itu tidak tercipta dan tidak lahir karena kekompakan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-14, ayat 13 dan 14, di dalam Kolose 3 ayat 13 dan 14, Bapak Ibu akan menemukan bahwa kesatuan itu dimulai dari kasih. Bukan karena kompak, bukan karena semangat, karena satu dengan yang lain mengasihi. Mari keluar dari kenyamananmu, mulai tegur, mulai tanya kabar. Orang-orang yang tidak sempat engkau pikirkan, keluarlah dari kenyamanan untuk memikirkan orang-orang yang ada di komunitas mesianikmu saja. Mulai keluar dari zona itu dan mulai tanya kabar. Saya rasa tanya kabar itu bukan sesuatu yang mahal. Saya yakin semuanya punya WA, saya yakin semuanya punya handphone. Coba tanya kabar yang lain. Coba gimana kabarmu? Apa yang sedang terjadi dengan kamu dan sebagainya. Saya rasa kasih itu bukan perbuatan mahal. Kita bisa melakukan banyak hal dengan kasih. Kau bisa melakukan kasih
Tidak perlu engkau berbicara kepada orang, masuk ke kamar dan berdoa buat orang-orang yang ada di dalam gerejamu. Mulai tegur, mulai sapa, mulai lakukan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin belum pernah engkau berbicara. Mungkin engkau tidak punya masalah dengan orang lain, tetapi karena aktivitas kesibukanmu di gereja, engkau tidak mampu bersosialisasi. Mulai pikirkan, siapa orang-orang yang tidak pernah aku sapa, siapa orang-orang yang tidak pernah aku tegur, siapa orang-orang yang tidak pernah aku berkomunikasi. Mulai bawa itu dalam pemikiranmu, bawa itu dalam doa, mulai lakukan, tanya kabar. Saya rasa situasi seperti ini, ketika orang diperhatikan, saya rasa itu adalah kebaikan yang sangat besar yang diterima oleh orang lain. Bagi saya, ketika kita mulai menanyakan kabar orang lain di tengah-tengah situasi seperti ini, saya rasa orang yang menerima kebaikan hati kita dengan bertanya kabar, saya rasa dia akan menerima jamahan Tuhan. Karena apa? Dia berpikir masih ada orang yang memperhatikan aku, masih ada orang yang peduli kepadaku, masih ada orang yang masih ingin tahu keadaan hidupku. Mari lakukan kebaikan. Mari lakukan kebaikan tanpa menuntut apapun. Kalau hari ini kau mengasihi orang lain karena orang lain berbuat baik kepadamu, saya katakan engkau sedang melakukan barter rohani. Halangan yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita tidak mampu mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama karena kita menerapkan barter rohani. Melakukan kebaikan kepada orang lain karena orang lain baik kepadaku. Mulai lampaui standar itu. Orang berdosa, orang tidak bertuhan pun juga melakukan seperti itu. Tapi engkau lebih daripada orang-orang itu. Engkau lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lakukan dan lampaui standar. Mulai keluar dari kenyamananmu. Mulai keluar dari kenyamanan, sapa orang-orang lain. Lakukan kebaikan kepada orang lain. Kasih itu tidak pernah mencari keuntungan. Ketika engkau melakukan kasih, apa motivasimu? Apakah engkau ingin tampil? Apakah engkau ingin dipuji? Atau apakah engkau ingin diakui? Memang di dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tetapi motivasi itu tidak perlu untuk diketahui. Oke, kebaikan hati, perbuatan tidak bisa kita tutupi. Bagaimana kita menyatakan perbuatan baik kepada orang lain kalau tidak dilakukan? Tetapi biarlah motivasi bahwa kita melakukannya semuanya itu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang tahu. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Mari lakukan kebaikan dengan tulus. Dikatakan di dalam Matius, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan akan membalas. Di dalam ayat selanjutnya. Mungkin kita berpikir, aku sudah melakukan kebaikan Tuhan. Aku sudah memberkati banyak orang. Tetapi tidak ada penambahan berkat dalam hidupku. Mungkin kita melakukan kebaikan. Tapi motivasi kita salah. Motivasi kita ingin dipuji. Ada barter rohani. Lakukan kebaikan supaya orang lain melihat. Supaya kita diakui. Mari kita terapkan ini. Kita jauhkan halangan-halangan untuk berbuat kasih dalam hidup kita. Yang pertama tadi saya katakan bahwa halangan kita untuk mengasihi Tuhan karena kita sakit secara rohani. Kita masih belum mampu mematikan keduniawian. Kita belum mampu membuang dan pergi. Apotitemi, membuang dan pergi. Mungkin Bapak Ibu cuma membuang hari ini, belum sepenuhnya pergi. Engkau masih sewaktu-waktu mengunjungi manusia lama itu. Yang ketiga yang kita akan pelajari, Lukas 18 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya baca ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Kayaknya kita perlu baca ayat 11, saya lupa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dikatakan orang Farisi mengatakan, "Aku bukan orang yang seperti ini, aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku berpuasa 2 kali seminggu," dan sebagainya. Di hadapan Tuhan dia menceritakan bahwa dia adalah orang benar. Di hadapan Tuhan dia berkata, "Aku bukan perampok, aku bukan berzina, aku bukan pemungut cukai." Bapak Ibu, kita lihat orang Farisi dalam ibadahnya pun dia tetap berani untuk menyombongkan dirinya tentang apa yang dia lakukan. Bahkan dia menyombongkan prestasi rohaninya, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Bahkan dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai sebagai orang yang berdosa. Saya ingin katakan bahwa halangan terbesar untuk kita mengasihi sesama atau mengasihi Tuhan karena kita sombong dengan kehidupan kerohanian. Orang yang sombong dalam kehidupan rohani selalu melihat orang lain itu sebagai objek. Perhatikan, saya ingin katakan bahwa orang yang sombong selalu melihat orang lain sebagai objek, sesuatu yang diamati. Dia melihat kekurangan orang lain, dia melihat kelemahan orang lain, dia melihat ketidakberdayaan orang lain, dia melihat segala sesuatu yang dikerjakan orang lain itu tidak benar. Memang kalau kita melihat orang Farisi menilai pemungut cukai sebagai orang berdosa, memang semuanya berdasar pada kebenaran. Dia katakan, "Aku bukan pezina, aku bukan perampok." Orang yang sombong rohani itu selalu memakai firman Tuhan sebagai sumber untuk mengamati orang lain, sebagai dasar untuk mengamati orang lain. Tetapi pada praktek dan prinsipnya, sebenarnya orang yang sombong rohani itu menjadikan dirinya sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain tidak mengalami apa yang aku alami, berarti ada yang salah. Kalau orang lain tidak mengalami dan tidak merasakan apa yang aku rasakan, berarti ada yang salah. Kita sulit untuk mengasihi orang lain kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita sombong terhadap prestasi rohani kita. Kita sombong terhadap apa yang kita kerjakan di dalam aktivitas ibadah kita. Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain? Kalau kita berpikir bahwa orang lain salah, berpikir orang lain dosa, berpikir orang lain tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang selalu mengamat-amati kehidupan orang lain dan berfokus pada kesalahan orang lain, saya rasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kasih. Karena dia terfokus untuk mengamat-amati dan menyimpulkan kehidupan orang lain. Dia tidak pernah menyimpulkan kehidupannya sendiri. Dia tidak pernah mengamat-amati dirinya sendiri. Dia mengatakan orang lain salah, orang lain salah, orang lain salah, dan akulah yang paling benar. Marilah belajar untuk mengasihi. Di tengah-tengah kesulitan, mungkin orang dengan berkat Tuhan yang lebih mengatakan ini sesuatu yang biasa. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan aku sedang mengalami kesulitan. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang selalu merohanikan segala sesuatu dan menilai orang lain salah, bagaimana jawabmu dengan kesusahan yang kita alami? Ini semua orang mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Dekati orang-orang yang membutuhkan kasih dengan empati dan simpati yang kau berikan. Bukan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dilakukan kasih. Tidak perlu kau menyimpulkan dan menilai orang lain. Bahwa orang lain salah, bahwa orang lain tidak benar, bahwa orang lain melakukan kesalahan. Orang yang sombong rohani selalu mengatakan orang lain berdosa atas kemalangan yang dialami. Mari belajar dari kisah Ayub. Ayub pun melihat dan memandang kedatangan sahabat-sahabatnya bukanlah sebagai seorang penghibur. Ayub mengatakan, pergi engkau, tabib yang palsu, pergi engkau, penghibur sialan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kasih sesuai dengan standar Tuhan. Mungkin hari ini engkau bisa mengasihi
dengan keadaan yang seperti ini, dengan menilai orang lain, engkau tetap bisa mengasihi. Saya katakan engkau bisa mengasihi, tapi yang kau lakukan mungkin hanya sebatas di dalam komunitasmu. Ada kesamaan pengalaman rohani, engkau mampu mengasihi. Ketika orang lain jatuh dalam dosa, engkau tidak mampu mengasihi. Engkau bisa mengasihi orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama, memiliki mungkin kau pikir tingkat kerohanian yang sama dengan kau. Mungkin engkau bisa mengasihi orang-orang yang mungkin engkau katakan, kami berada di dalam komunitas kudus. Di hari ini belajar untuk mengasihi. Saya katakan kita tidak mungkin bisa berempati kepada orang lain, bahkan bertindak mengasihi orang lain, kalau kita fokus dengan kekurangan orang lain. Kalau kita terus-menerus mengamat-amati kehidupan orang lain, mengamat-amati kehidupan orang lain, sampai kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri, bahwa kita perlu belajar untuk mengasihi. Sekali lagi saya rindu Bapak Ibu mendekati orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Saya rindu sebagai pemimpin, saya rasa sebagai hamba Tuhan, saya rindu kita semua mulai besarkan hatimu untuk berempati kepada orang lain. Mungkin kita bertanya, Tuhan, aku gak bisa melakukan apa-apa. Ada sesuatu yang ada pada kita yang bisa kita kerjakan. Kau tidak bisa memberi uang, kau tidak bisa memberi sesuatu. Lakukan bagian, berdoalah buat saudara-saudara seiman, berdoalah buat orang-orang yang ada di gerejamu, supaya pekerjaan mereka diberkati, supaya pekerjaan mereka dimudahkan oleh Tuhan, sehingga semua kita dijamin oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita dipelihara sempurna oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan menjadi pribadi yang sombong, rohani. Mudah untuk mengingat halangan kita untuk melakukan kasih. Yang pertama, sakit secara rohani, menerapkan barter rohani. Yang ketiga, sombong secara rohani. Kau tidak bisa memenuhi standar Tuhan ketika ketiga halangan ini tidak kau singkirkan dalam hidupmu. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami di dalam komunitas Mesianik ya Bapa. Biarlah kami boleh memenuhi standar-Mu Tuhan di dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari atau momentum di mana kami terus akan berjuang untuk mematikan segala bentuk keduniawian dalam hidup kami. Percabulan, nafsu jahat, kenajisan ya Bapa. Dan biarlah kami membuang semuanya itu Tuhan. Biarlah kami membuang dan menyingkir dan tidak mengenakan manusia lama kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang sehat, tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dengan baik ya Bapa.
Mampukan kami Tuhan untuk terhindar dari barter rohani. Mampukan kami untuk melampaui apa yang sudah ditetapkan dunia. Kami mau mengasihi musuh kami. Kami mau mengasihi orang-orang menyakiti kami. Kami mau mengasihi orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kami. Mampukan kami ya Bapa. Dan hari ini Bapa, biar Engkau juga tolong kami. Kami tahu, hamba-Mu tahu bahwa dosa kesombongan rohani sulit untuk diakui. Bahkan tanpa sadar dikerjakan dan dilakukan. Hari ini biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Walaupun kami banyak mengalami Engkau Bapa, biar kami tetap rendah hati untuk mengasihi orang lain. Biar pengalaman kami di dalam Engkau memampukan kami Tuhan terus-menerus mencintai dan mengasihi orang-orang yang memiliki kelemahan, orang-orang yang memiliki kekurangan, akan bersabar untuk melayani mereka Bapa. Hamba berdoa, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Para kekasih-kasih Tuhan, biar kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperhatikan dan memperlakukan Engkau sesuai dengan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan membalas Engkau sesuai dengan kesucian tangan-Mu. Kiranya oleh anugerah Tuhan saja, Engkau dilatih oleh Tuhan untuk berperang dan meraih banyak kemenangan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera oleh Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.